بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita serta nikmat setelah nikmat iman dan Islam dan nikmat kita berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah adalah nikmat Allah berikan kepada kita semangat dalam menuntut ilmu agama. Tidak semua muslim mendapatkan nikmat ini. Banyak kaum muslimin dengan status keislamannya mereka sangat amat jarang duduk di majelis-majelis ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat Allah mudahkan kita kembali duduk di majelis ilmu, majelis yang dihadiri oleh para malaikat, majelis yang disebut oleh Nabi SAW taman di antara taman-taman surga. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza maratum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati sebuah taman surga, maka hendaknya kalian singgah mengambil manfaat dan faedah dari majelis-majelis ilmu. Disebutkan wa ma riyadil jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyebutkan adalah hilaful dzikir. Para ulama menyebutkan maknanya adalah majlis-majlis ilmu. Imam Al-Mujahid mengatakan majlis alladzi yuzkaru fihi al-halal wal haram, majlis yang disebutkan padanya hukum-hukum Islam tentang hal ini halal, hal ini haram, atau majelis yang dibacakan padanya firman Allah dan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salawat bertangkaikan salam semoga tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, pada malam yang mulia ini kita akan lanjutkan dampak negatif daripada dosa dan maksiat dari karya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa. Beliau mengatakan, faslun al-ma'asi tub'idu 'anil 'abdi al-malaikata. Kemaksiatan dapat menjauhkan seorang hamba dari pendampingnya, yaitu malaikat. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
menyebutkan ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal malaikati wal jinni. Tidak seorang di antara kalian kecuali telah diberikan oleh Allah pendamping, baik dari kalangan malaikat dan dari kalangan jin. Yang diinginkan syaitan. Malaikat yang mendampingi seorang muslim, dia akan membisikkan kebaikan-kebaikan. Dia akan mengajak seorang muslim untuk ketaatan, menghiburnya dalam kesepiannya, mengajaknya untuk senantiasa mengingat Allah Jalla wa'ala dan melakukan berbagai ketaatan kepadanya. Sedangkan jin atau syaitan yang mendampingi manusia, dia senantiasa akan mengajak manusia untuk dosa dan maksiat, membuatnya gundah gulana, berada di atas kesedihan, sehingga membuatnya putus asa dari rahmat Allah dan mengajaknya kepada kemungkaran, bahkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Olehnya Nabi SAW ketika mengucapkan ucapan tersebut, para sahabat bertanya, "Qali ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa iyyaka ya Rasulullah, walaupun engkau wahai Rasulullah, apakah Allah juga memberikan kepadamu pendamping dari malaikat dan jin?" Kata Nabi SAW, "Na'am, iya. Walakin akan tetapi Allah Subhanahu wa taala a'ani, menolongku, fa aslama, maka jin itu masuk Islam." Sehingga jin itu tidak mengajak keburukan kepada Nabi SAW, tapi jin itu mengajak untuk kebaikan karena dia telah masuk ke dalam Islam. Karena jin juga memiliki kewajiban sebagaimana manusia memiliki kewajiban. Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh di sini mengatakan wa min uqubatiha, dan di antara hukuman dampak negatif dari dosa dan maksiat, annaha tuba'idu 'anil 'abdi waliyahu, bahwasanya maksiat tersebut dapat menjauhkan seorang hamba dari penolongnya, wa anfa'al khalqi lahu, dari makhluk yang paling dapat memberikan manfaat baginya, wa ansahuhum lahu, dari makhluk yang paling sering memberikan nasihat untuknya, wa man sa'adatuhu fi qurbihi minhu, dari makhluk yang kebahagiaannya berada dekat dengannya. Karena malaikat itu senantiasa mengajak kebaikan, sehingga kunci kebahagiaan seorang hamba dekat dengan malaikat tersebut. Ketika malaikat itu mendorong, menganjurkan, mengajak, memotivasi seorang hamba untuk melakukan kebaikan, maka berarti hamba tersebut dekat dengan kebaikan dan kebahagiaannya. Wa huwal malakul muwakkalu bihi, dia adalah malaikat yang Allah wakilkan kepada setiap hamba kepada dirinya. Dia adalah malaikat yang Allah wakilkan kepadanya. Wa tudni minhu aduwah, sebaliknya dosa dan maksiat tersebut akan mendekatkan seorang hamba dari musuhnya, mendekatkan seorang hamba dengan musuhnya, wa ghasyal khalqi lahu, dan mendekatkan seorang hamba dengan makhluk yang paling berkhianat, yang paling berbohong, yang paling menipu dengannya, wa a'dhamuhu dararan lahu, dan dekat dengan dengan makhluk yang paling dapat memberikan bahaya baginya, wa huwa syaitan, yaitu syaitan. Jadi
manusia itu berada di antara dua kondisi. Apakah kondisi kebaikan, berarti dia dekat dengan malaikatnya, atau dia berada di dalam kondisi kejahatan, berarti dia dekat dengan musuhnya, yaitu syaitan. Fa innal 'abda idza 'asallaha taba'ada minhul malak. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia bermaksiat kepada Allah, maka malaikat pun akan mundur, menjauh darinya. Biqadri tilkal ma'siyah, sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dia buat. Semakin besar maksiat yang dia lakukan, semakin menjauh malaikat yang melindunginya. Semakin besar dosa yang dia lakukan, semakin menjauh malaikat yang memberikan penolongan dan pembelaan terhadapnya. Kenapa? Hatta innahu yataba'adu minhu bil kadibatil wahidah masafatan ba'idah. Sampai bahkan apabila seorang hamba melakukan satu kesalahan, sebuah dusta, sebuah kedustaan, dia melakukan satu kedustaan, maka malaikat itu akan menjauh sejauh-jauhnya darinya. Di dalam sebuah athar riwayat dari sahabat, walaupun sebagian ulama menyebutkan riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaif, karena di dalam riwayat tersebut terdapat seorang yang bernama Abdurrahim ibni Harun, dan disebutkan Abdurrahim ibni Harun dia dhaif, tapi kita mengambil faedah darinya. Apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, idza kadzabal 'abdu taba'ada minhul malaku milan minnatan rihi. Apabila seorang hamba berdusta, sekali saja dia berdusta, maka malaikat akan menjauh darinya sejarak 1 mil, karena busuknya bau yang keluar dari tubuh manusia itu. Ingat jemaah, kenapa kita nggak boleh ke masjid dalam keadaan bau? Baik bau badannya, bau bagian lipatan lengannya, atau bau mulutnya. Dalam hadisnya, orang yang makan bawang tidak boleh mendekat ke dalam masjid. Kenapa? Karena malaikat terganggu. Itu yang disebutkan Nabi SAW. Sesungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang dengannya manusia terganggu. Ketika kita melihat ada orang yang durhaka, orang yang buat dosa, orang yang berbuat maksiat, dan kita orang yang beriman, ketika kita melihat orang yang bermaksiat di hadapan kita, kita merasa tak nyaman, kita merasa terganggu, kemudian kita mundur dan menghindar. Demikian malaikat, dia akan mundur dan menghindar dari apa yang dilakukan oleh pelaku dosa itu. Fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat dia akan terganggu, merasa tak nyaman seperti apa yang terganggu dengannya anak Adam. Oleh karena itu, di sini beliau katakan, fa idza kana hadza taba'udul malaki minhu min kadzabatin wahidah. Kalau sekiranya hanya sekali dia melakukan perbuatan dusta, kemudian malaikat menjaga dirinya berjarak 1 mil, bagaimana fama yakunu miqdaru bu'dihi minhu fima huwa akbaru min dzalik. Bagaimana pula kalau dosa yang dia lakukan lebih besar, lebih banyak dibandingkan dosa berdusta. Wa afhasyu minhu, dan perbuatan itu lebih kotor, lebih keji daripada perbuatan dusta. Tentu malaikat itu akan lebih jauh darinya, akan lebih jauh darinya. Padahal malaikat ini yang memberikan pertolongan, memberikan perlindungan, memberikan penjagaan kepada kita. Kita itu kalau kita mau sewa bodyguard butuh biaya besar. Malaikat itu dialah bodyguard bagi orang-orang yang beriman. Dia yang menjaga, yang melindungi dari godaan syaitan dan gangguannya. Sehingga ketika muncul bisikan syaitan,
malaikat membisiki untuk menolak ucapan-ucapan syaitan tersebut. Sehingga nanti akan muncul ucapan manusia, dengannya setan berbicara. Akan muncul ucapan manusia, dengannya malaikat berbicara. Apa yang beliau katakan? Waqala ba'dus salafi, sebagian ulama salaf berkata, idza raqiba dzakaru dzakara, apabila seorang lelaki menunggangi lelaki yang lain, maksudnya perbuatan homoseksual, ajjalatil ardu ilallah, maka niscaya bumi ini akan bergetar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu kalau perbuatan keji dibuat oleh manusia, ya, cinta satu jenis, baik laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, atau sebaliknya lelaki dengan wanita dengan lelaki juga, atau dengan makhluk selain daripada manusia karena kelainan pada seksual. Wa harabatil malaikatu ila rabbiha, malaikat itu langsung lari menuju kepada Tuhannya. Wa syakat ilaihi adhimama ajab. Apa yang dilakukan malaikat? Malaikat mengadukan apa yang dia lihat dari keagungan dosa yang dilakukan oleh hambanya. Ya, disebutkan oleh sebagian salaf mengatakan, idza asbahal abdu, apabila seorang hamba mengawali harinya, ibtadarahul malaku wasyaitan, setiap pagi di awal hari manusia itu akan didatangi oleh malaikat dan akan didatangi pula oleh syaitan. Demikian pula setiap dia mau tidur akan datang padanya malaikat, akan datang padanya syaitan yang memberikan bisikan-bisikan, berencana ini dan itu, ini dan itu. Bagi malaikat mengajak kebaikan, untuk kamu nanti bangun sholat malam, nanti kamu tahajud, nanti kamu istighfar, nanti kamu taubat, nanti kamu ini. Kalau syaitan tidak, berangan kamu untuk kehidupan besok ini dan itu, ini dan itu, dunia. Demikian pagi harinya, demikian pula. Makanya jemaah, orang yang tertidur di saat adzan subuh berkumandang, apa kata Rasulullah? Bala syaitan fi udunai, syaitan sudah numpang kencing di dua telinga orang tersebut. Kenapa? Karena ketika adzan berkumandang, syaitan lari terbirit-birit sampai kentut-kentut. Kentutnya dia menutupi suara azan. Kentutnya syaitan membuat dia tidak mendengar suara adzan. Begitu adzan telah berhenti, maka dia kembali lagi. Makanya ada orang yang datang ke masjid belum sholat, dia sudah merasa was-was. Tadi sudah berwudu atau belum? Ketika takbir Allah diulang. Betul atau enggak takbirnya? Siapa itu? Khanzabun namanya. Sudah kenalan? Belum antum kenalan? Antum harus tahu. Itu syaitan yang ada di masjid. Jangan dikira di masjid ini enggak ada syaitan. Antum melihat teman antum kalau sedang tidur dalam majelis, bangunin. Dia sedang diganggu sama syaitan, ditiup-tiup matanya. Sama siapa? Khanzabun. Sama syaitan yang bernama Khanzab. Dia datang ke majelis ilmu, menggoda, mengganggu, membuat kalau antum duduk ya sudah belok kanan, belok kiri, sudah enggak nyaman. Itu ada yang menggoda di situ. Siapa? Khanzabun. Sehingga nanti waktu pun dia sholat, semakin dia sholat, semakin diganggu. Sampai apa? Sampai dia ragu, sampai dia lupa, sampai dia nggak tahu apa yang dia baca. Nggak tahu dia apa yang dia baca. Tahu-tahu begitu sholat, Assalamualaikum. Ingatnya waktu sholat hanya Allahu Akbar sama Assalamualaikum. Pernah antum merasakan itu? Siapa yang buat? Syaitan jemaah. Oleh karena itu ketika seorang di awal pagi itu akan didatangi oleh syaitan. Kalau dia mengawali paginya dengan zikir, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, maka malaikat mendekat semakin rapat, memberikan pertolongan, perlindungan, pembelaan sampai malaikat menguasainya, kemudian mengusir syaitan. Bisa dipahami?
Makanya kata Nabi SAW, idza nama 'abdun, apabila seorang hamba itu tidur, qa'ada syaitan ala unqaihi talata luqatin. Syaitan akan naik di pundak seseorang dan mengikat dengan 3 buhulnya. Buhul yang pertama, dia katakan kalau dia sudah bangun, kemudian dia ingat kepada Allah, kemudian inhalat uqdah, akan lepas ikatan itu. Tapi ingat, dia belum selesai, masih terikat 2 buhul lagi. Kalau dia sudah berwudu, akan lepas buhul yang kedua. Kalau dia sudah sholat, baru lepas buhul yang ketiga. Fa asbaha nasyitan, dia akan menjadi orang yang semangat di pagi hari. Tapi kalau dia tidak berzikir kepada Allah dari bangun tidur, kan gitu, tidak berwudu, tidak sholat, apa yang dilakukan oleh syaitan? Terus syaitan berkata, urqud alaika lailun tawil, tidur, malammu masih panjang. Terus disuruh tidur, selimut lebih enak, kasur lebih empuk, guling lebih nyaman. Urqud alaika lailun tawil, tidur, malammu masih panjang. Padahal sudah 5:30 jemaah. Kata syaitan, malammu masih panjang. Nanti bayangkan itu, kok bisa demikian? Ya, syaitan membuat dia malas. Maka kata Nabi SAW, fa'asbaha khabisun nafs, dia pagi hari busuk jiwanya, kotor, malas, gak mau menjadi orang yang semangat, kaslanan, jadi orang yang malas. Oleh karena itu, seseorang apabila, kata syalaf, ulama ussalaf terdahulu berkata, idza asbahal abdu, apabila seorang hamba masuk di awal harinya, ibtadarahul malaku wasyaitan, syaitan dan malaikat berlomba untuk mendatangi orang tersebut. Fa idza dzakarallah, kalau dia berzikir kepada Allah, bangun tidur langsung zikir. Bangun tidur, pertama dia bangun, kemudian diusapkan di wajahnya, kemudian dia berzikir. Apa zikir bangun tidur? Zikir bangun tidur, minimal alhamdulillah. Kenapa kita baca alhamdulillah? Iya, karena kita sudah mati, kemudian Allah bangkitkan lagi. Karena tidur saudarinya mati. An-naum ukhtun lil maut, tidur itu saudarinya mati. Makanya ketika kita mau tidur, kita titipkan ruh kita kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan saat kita mau tidur, kita berdoa, bismika Allahumma amutu wa ahya. Kan gitu ya? Ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah, bismika Allahumma amutu, aku mati dan aku hidup. Kemudian dibangkitkan sama Allah Azza wa Jalla. Ingat, banyak orang tidur gak bangkit, nanti kiamat baru dia bangkit. Antum ingat jemaah, banyak orang tidur gak bangkit jemaah, nanti waktu kiamat baru dia bangkit. Ketika dibangkitkan dia bertanya, ya, gimana dalam surah Yasin? Gimana dalam surah Yasin? Yang sering baca surah Yasin, siapa ini? Min marqadina hada, gimana? Gimana ayat sebelumnya? Ya wailaka, ya wailana, man ba'athana min marqadina hada. Dia kaget, ya Allah, siapa yang bangkitkan dari tidur kita? Itu kata orang-orang yang di dalam kuburan. Kayak gitu jemaah. Dia bangkit, begitu dia bangkit dia baca doa. Minimal alhamdulillah. Kalau dia sudah alhamdulillah, malaikat dekat langsung dengannya, memberikan pertolongan, perlindungan kepadanya. Itu jemaah pentingnya. Penting sekali kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan, zikrullah asyaddu minasyaitan min ha'id alladhi banahu Dzulqarnain lil Ya'juj wal Ma'juj.
Apa kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala? Beliau katakan zikir kepada Allah itu lebih dahsyat untuk syaitan dibandingkan benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain untuk Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu akan keluar jemaah. Sekarang dia belum bisa keluar. Kenapa? Karena ada benteng yang dibangun oleh siapa? Dzulqarnain. Dia nggak bisa menembusnya. Kata Ibnu Utsaimin, zikir kepada Allah lebih dahsyat dibandingkan benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain untuk Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karena itu beliau katakan di sini, idza asbahal 'abdu ibtadarahul malaku wasyaitan. Apabila datang di pagi hari, apabila seorang hamba masuk di pagi harinya, maka syaitan dan malaikat akan berlomba mendatanginya. Fa idza dzakarallah, kalau dia berzikir kepada Allah, wa kabbarahu, dan dia bertakbir, wa hamidahu, dan dia memuji Allah, wa hallalahu, dan dia mengucapkan la ilaha illallah, taradal malaku syaitana wa tawallahu, maka malaikat akan mengusirnya. Mengusir siapa? Mengusir syaitan. Kemudian malaikat itu ngapain? Akan memberikan penjagaan dan perlindungan untuknya. Wa idza ftataha bi ghairi dzalik, sebaliknya, apabila seorang hamba bangkit dari tidurnya, mengawali harinya tidak dengan zikir kepada Allah, dhahabal malak, maka malaikat akan pergi meninggalkannya. Wa tawallahu syaitan, dia akan dikuasai oleh siapa? Oleh syaitan. Dikuasai oleh syaitan. Ini minimal jemaah. Belum lagi nanti dibantu dengan zikir ba'da shalah. Belum lagi nanti dibantu dengan zikir sabah wal masa, pagi dan petang. Dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa binaka namutu wa ilaikan nusyur. Dia meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau katakan, wala yazalul malaku yaqrabu minal 'abdi hatta yasiral hakamu wal ghalabatu wat ta'atu lahu. Senantiasa seorang hamba itu, senantiasa malaikat akan mendekat kepada seorang hamba, sehingga apabila malaikat mendekat terus kepada seorang hamba, maka hukum, kemenangan, ketaatan, fatawallahu al-malaikah, niscaya malaikat akan menjadi pemeliharanya, menjadi pelindungnya. Di mana? Fi hayatihi, dalam kehidupannya, wa inda mautihi, pada saat kematiannya, wa inda ba'tsatihi, pada saat hari kebangkitannya. Jadi orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat Allah Azza wa Jalla, maka malaikat itu akan senantiasa mendampingi di masa hidupnya, ketika dekat dengan ajalnya, sakaratul mautnya, ketika dia berada di dalam kubur, ketika dibangkitkan dari kuburnya, dapat pertolongan dari malaikat, dapat bantuan dari malaikat. Dan ini nggak bisa kita datangkan jemaah kecuali dengan ketaatan. Dan ini umurul ghaibiyah, perkara gaib yang wajib kita beriman dengannya. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Itu sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Cuman itu enggak, dia enggak cukup berkata Tuhannya Allah, tapi dia betul-betul konsisten dengan amal solehnya. Tsumma istaqamu, dia konsisten istiqamah dengan amal soleh. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepadanya. Apa yang dikatakan malaikat? Memberikan pembelaan. Alla takhafu, kamu gak usah takut. Wala tahzanu, kamu gak usah sedih. Jangan takut dengan sesuatu yang akan engkau hadapi setelah kematianmu. Jangan takut dengan sedih terhadap sesuatu yang akan engkau tinggalkan setelah kematianmu.
Jangan takut terhadap sesuatu yang akan engkau hadapi, jangan sedih dengan sesuatu yang akan engkau tinggalkan. Wa abshiru, dan bergembiralah bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang selama ini kalian dijanjikan dengannya. Nahnu awliya'ukum. Saksi bahasan kita di sini jemaah. Setelah dia dihibur, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kayak gitu jemaah. Jangankan urusan ketika kita menghadap malaikatul maut, jangankan urusan ketika kita menghadap munkar dan nakir dalam kuburan. Ketika kita berada di dalam persidangan, kalau nggak ada seorang yang membela kita, kita takut jemaah, kita khawatir, kita bingung. Bagaimana kalau kondisi kita dalam kesendirian di kuburan, nggak ada yang bela, nggak ada yang memberikan pertolongan, akan khawatir kita. Coba kita dalam persidangan, kita nggak punya pengacara pendamping, nggak ada pembela, nggak ada saksi pendukung, hancur hidup kita. Demikian, itu kondisi kita di dunia. Bagaimana kondisi kita di akhirat nanti? Dan ini kondisi jemaah tidak didapatkan kecuali orang yang merasakannya, yang sudah merasakan mati atau sakaratul maut, mati dalam kubarannya, sehingga dia tahu betul-betul. Dan Allah tidak pernah berdusta dalam ucapannya. Nabi SAW shadiqul masduq, orang yang jujur lagi terpercaya dalam ucapannya, wajib diimani jemaah. Kata malaikat, alla takhafu, kamu enggak usah takut, wala tahzanu, enggak usah sedih, enggak usah takut dengan apa yang akan kamu hadapi setelah kematianmu. Kamu enggak usah sedih setelah apa yang engkau tinggalkan dari kematianmu, enggak usah sedih. Kabar gembiralah dengan surga yang Allah janjikan untuk kamu. Nahnu awliya'ukum, kami yang akan bela kalian. Ini janji malaikat jemaah, janji malaikat. Dan Allah yang mengatakan, di mana dibela? Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Dikasih pertolongan, perlindungan dari syaitan. Di saat dia dekat-dekat dengan kematian, syaitan semakin gencar. Itu kenapa Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, karena syaitan gencar dari kalangan jin dan manusia, sehingga Rasul SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Bukankah datang syaitan dari kalangan manusia? Ketika Rasul datang kepada pamannya, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Pamannya sudah tahu kebenaran agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa enggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Dorongan syaitan. Dorongan syaitan dibisikin dari kalangan manusia. Kamu enggak malu, Abu Thalib? Masa kamu mau tinggalkan agama nenek moyangmu, tinggalkan agama orang tuamu, bla 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 bla, sampai akhirnya apa? Mati dalam keadaan kafir. Disitulah detik-detik manusia sangat butuh dengan malaikat yang bisa menolong, memberikan pertolongan dan perlindungan untuknya. Nggak ada manusia yang bisa menolongnya di situ. Nggak ada. Siapapun nggak ada yang bisa datang memberikan pertolongan. Dia datangkan ustadz 1000 ustadz, dia datangkan kiai 1000 kiai, nggak akan bisa. Siapa yang lebih baik dibandingkan Muhammad SAW? Muhammad SAW tidak bisa menyelamatkan pamannya jemaah. Itu Muhammad SAW yang pamannya membela dakwah Nabi dan mengetahui kebenaran dakwah Nabi. Bahkan pamannya mengatakan, sungguh aku sudah tahu tentang kebenaran dakwah yang dibawa oleh Muhammad. Kalau bukan karena rasa malu, celaan terhadap orang-orang Quraisy, terhadap orang tua kami, niscaya aku akan masuk ke dalam agama Muhammad. Antum bayangkan itu. Kok bisa mengucapkan demikian tapi nggak masuk Islam? Ya, dorongan syaitan. Syaitan terus merongrong, syaitan terus menjebak, syaitan terus memberikan dorongan-dorongan untuk jatuh kepada kekufuran. Sedangkan malaikat akan memberikan pertolongan. Tapi ingat, ketaatan mendekatkan kepada malaikat. Ketika seorang jauh dari ketaatan, malaikat tidak berikan pertolongan kepadanya. Malaikat yang paling bermanfaat dalam kebahagiaannya, kehidupan dunia dan akhiratnya. Oleh karena itu janji malaikat apa? Nahnu awliya'ukum, kami yang akan bela kalian, kami akan tolong kalian. Di mana? Fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia. Baik di hidupnya dia di dunia,
dari godaan syaitan atau sakaratul mautnya. Wa fil akhirah, dan di akhirat setelah kematian. Di mana? Di barzakh, ketika datang malaikat memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ini prosesi paling sulit jemaah, paling sulit. Ingat, tidak seorang kecuali pasti akan mendapatkan fitnah kubur. Pasti itu. Beda fitnah kubur dengan siksa kubur. Yang difitnah belum tentu disiksa, tapi semua pasti terfitnah. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Di dunia bisa ngomong. Di dunia jemaah bisa ngomong. Saya kan sering-sering kadang-kadang berikan intermezzo sama teman-teman. Itu baru saya yang tanya, belum malaikat mungkar nangkir di kuburan tanya. Saya yang tanya, kita bingung jemaah. Kadang-kadang saya sedikit naik suara. Kita bingung bagaimana kalau malaikat yang bertanya. Dan dalam keadaan bertanya itu malaikat membentak, mendudukkannya, kemudian membentaknya, membuat dia down. Dan janji malaikat apa? Allah takhafu, nggak usah kamu takut. Takut untuk apa? Untuk yang masa depan. Takut untuk yang masa depan. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Sedih untuk yang masa kapan? Masa lampau. Kan gini, masa yang lalu. Ini janji malaikat. Oleh karena itu jemaah sekalian, betul-betul kita harus menjaga diri kita dari dosa dan maksiat agar mendapatkan pertolongan oleh malaikat. Beliau katakan, satu bait lagi kita selesaikan. Wa idza tawallahul malaku, apabila malaikat telah memberikan pertolongan untuknya, tawallahu ansahul khalqi, maka malaikat tadilah yang berarti dia telah mendapatkan pertolongan dari makhluk yang paling memberikan nasihat, wa anfa'uhum wa abarruhum, yang paling memberikan manfaat, yang paling berbuat baik. Fatabbatahu wa 'allamah, maka malaikat itu akan mengokohkan kakinya dan mengajarkan ilmu untuknya. Wa qawwa jinanahu wa ayyadahu, dan menguatkan hatinya dan menguatkan kekuatannya. Allah Ta'ala berfirman, "Id yuhi rabbuka ilal malaika." Ingat, tatkala Tuhanmu memberikan wahyu kepada malaikat, "Anni ma'akum," sesungguhnya aku bersama kalian, "Fatabbitul ladina amanu." Maka kokohkanlah kaki orang-orang yang beriman. Fayaqulu lahul malaku 'indal maut, maka malaikat akan berkata kepada orang yang beriman detik-detik kematiannya, la takhaf, jangan takut, wala tahzan, jangan sedih, wa abshir billadzi yasurruk, bergembiralah dengan sesuatu yang membahagiakanmu. Lihat jemaah, ini ucapan malaikat ini, dan ini hadis sahih disebutkan ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Insyaallah jemaah kita akan kaji lagi pertemuan ini di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.